Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di udara. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, barokah, dan terus bisa melaksanakan tugas kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Bapak dan Ibu sekalian, tetap masih berkaitan dengan pekerjaan kita. Di malam ini Aki akan melihat tentang kajian perspektif gender dipandang dari syariat Islam. Ini pekerjaan DP3AKB ya. Jadi DP3AKB itu adalah KB, kependudukan, gender, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Di dalam kesetaraan gender ini masih ada sedikit simpang siur. Yang jelas bahwa agama Islam itu agama yang sangat memuliakan perempuan, yang sangat memerlukan seorang ibu. Ya, kita tahu bahwa agama Islam itu diturunkan oleh Allah di negeri Arab, yang saat itu budaya Arabnya sangat jahiliyah. Nah, akhirnya ada legeng saya jahiliyah ya. Dan sangat tidak menghormati perempuan. Pertama, perempuan itu menjadi budak-budakan, ditindas, diperas oleh laki-laki. Laki-laki sewenang-wenang, punya istri tidak terbatas, menceraikan seenaknya. Sampai-sampai ini, apabila lahir anak perempuan, ada yang dikubur hidup-hidup. Itu rendahnya derajat perempuan pada saat sebelum datangnya Islam. Nah, oleh karena itu Islam mengangkat harkat derajat ini, ya. Padahal Allah telah mencontohkan kepada kita, ada perempuan yang tanpa laki-laki bisa melahirkan, tapi laki-laki tanpa perempuan tidak bisa melahirkan. Di situ keunggulannya wanita. Siapa? Yaitu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Itulah perempuan tanpa laki-laki bisa melahirkan. Nah, Islam jauh lebih dari itu. Maka itu Islam mengatur sedemikian rupa bagaimana supaya perempuan itu harkat derajatnya diangkat paling tinggi. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat ke 13. Akhirnya ada lupa ayatnya, biar agak jelas ya. Biar agak jelas. Al-Hujurat, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Tuh, dari laki-laki dan perempuan. Itu secara umum. Walaupun Allah bisa menciptakan, yaitu tidak dari laki-laki tapi dari perempuan saja bisa. Yang seperti tadi Aki contohkan. Dan berkembanglah menjadi suku-suku bangsa, menjadi suku-suku adat, menjadi berbagai warna kulit dan lain sebagainya. Itu Allah menciptakan supaya kamu mengenalnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah di Hujurat 13 ini adalah harus mengenal bangsa-bangsa lain. Namun demikian Allah menceritakan bahwa yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Amerika, tapi adalah orang yang paling bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di muka perempuan. Jadi tidak ada perbedaan. Di situ saja sudah gender. Sudah gender ya. Sudah gender dalam arti adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua ya,
Terus terang saja bahwa memang ada aturan-aturan, ya. Ada aturan sunatullah, ada aturan fitrah, dan ada aturan kemanusiaan yang diciptakan oleh alam, budaya, dan adat. Itulah yang disebut dengan perspektif gender. Jadi gender itu ya bukan alat kelamin, tapi gender itu adalah tupoksi yang kadang-kadang bisa dipersamakan. Contohnya begini, yang tidak itu fitrah misalnya. Pertama adalah melahirkan, hamil itu adalah fitrahnya manusia. Tapi perintah fitrahnya laki-laki adalah memberikan kasab, memberikan nafkah. Namun demikian tidak selamanya begitu. Karena apa? Karena ada yang mencari duit itu pintar perempuan daripada laki-laki. Hanya tetap saja bahwa laki-laki yang mempunyai kewajibannya. Kan begitu. Nah, Islam tidak melarang wanita jadi RT, jadi RW, jadi gubernur, jadi bupati, selama dia tidak meninggalkan fitrahnya. Walaupun di kantornya dia gubernur, datang ke rumah tetap dia adalah sebagai istri yang harus taat kepada suami sebagai pengaturannya. Ya, makanya Allah itu banyak sekali memerintahkan dan mencontohkan kepada kita. Di satu hadis kan Allah ditanya oleh para malaikat, oleh para sahabat, ya Rasul, nah kepada siapa kami harus berbakti yang paling utama? Allah menjawab, ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Allah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Allah? Ummuka, ibumu. Dan kepada siapa lagi ya Allah? Summa abuka, baru kepada bapakmu. 3 kali kita harus lebih utama adalah berbakti kepada ibu, baru kepada bapak. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang disingkatkan seperti itu. Nah karena itu sekali lagi bahwa perspektif gender ini adalah konstruksi manusia. Konstruksi manusia terhadap pekerjaan dan tupoksi. Masak secara fitrah itu adalah perempuan. Tapi adakah laki-laki yang masaknya lebih bagus daripada perempuan? Banyak. Dan secara keikhlasan nggak apa-apa. Itu komitmen saja. Ya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perspektif gender ini adalah diangkat oleh manusia. Tidak ada sekarang. Jangankan sampai menguburkan mayat ya. Itu laki-laki yang menyentil saja kepada perempuan itu di negara kita itu ada yang disebut KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Dihukum itu. Ya, jadi artinya bahwa semua di mata hukum, kemudian kesananya semua di mata Allah sama harkat derajat kita, kecuali dibedakan oleh takwa dan iman atau iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang pertama. Insya Allah besok akan kita lanjutkan karena ada perbedaan pandangan tentang arijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sini apa sebabnya? Ya, ada sebagian menganggap A, ada sebagian yang menganggap B. Besok kita lanjutkan. Insya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.